Bapak Ibu yang terhormat, selanjutnya kita akan masuk dalam diskusi panel sesi yang kedua dengan tema Retail Success Journey, Lessons Learned from Online and Offline Ventures, yang akan dipandu oleh moderator kita Bapak Lili Setiawan selaku Dewan Pembina DPD Hipindo Jateng. Kami persilakan kepada Bapak Lili Setiawan untuk memimpin diskusi panel sesi yang kedua dan kita berikan aplaus yang meriah bagi kehadiran Bapak Lili Setiawan. Terima kasih. Terima kasih untuk waktu yang diberikan dari MC kita yang luar biasa hari ini. Selamat siang Ibu Bapak semuanya, rekan-rekan yang berbahagia yang hadir di Conference Room 1. Pada hari ini kita akan mempelajari sebuah tema yang sangat luar biasa ya. Kita akan belajar dari pakar-pakarnya. Untuk langsung mempersingkat waktu, saya akan mengundang Bapak David Kartono. Silakan untuk maju ke depan dulu Pak. Dari Tokopedia, silakan. Dan kemudian berikutnya adalah Bapak Billy Kurniawan dari Janji Jiwa. Kita beri aplaus untuk beliau berdua. Silakan Pak. Ya, last but not least, saya juga hendak menyalami Ketua Umum Hipindo, Bapak Budiarjo Iduansyah. Terima kasih yang hadir di ruangan ini juga bersama kita. Dan seluruh pengurus Hipindo yang ada di tempat ini. Silakan duduk Pak, silakan. Saya akan memperkenalkan kedua pakar yang duduk di depan saya ini. Yang pertama adalah Bapak David Kartono, Vice President of Physical Goods kategori Tokopedia. Beliau adalah VP of Physical Goods di Tokopedia, membawai tim barang fisik atau dalam kurung marketplace ya. Sebelum bergabung dengan Tokopedia, Bapak David telah sukses memimpin beberapa perusahaan teknologi ternama di Indonesia. Dan juga beliau menerima gelar Bachelor of Engineering Electrical and Computer Systems dari Monash University, dan juga Certified Corporate Investigator dari IACPP. Yang kedua adalah Bapak Billy Kurniawan, founder dan sekaligus CEO dari Jiwa Group. Ya, Jiwa Group ini kita tahu adalah holding dari kopi Janji Jiwa dan Jiwa Toast. Dan nanti ada satu produk lagi yang luar biasa, nanti biar dipaparkan langsung oleh beliau. Merupakan salah satu brand kopi yang digandrungi masyarakat, khususnya di kalangan kaum milenial. Di mana sekarang beliau juga aktif membantu berbagai UMKM hadir sebagai pembicara di berbagai event dan seminar. Nanti beliau akan memaparkan terkait dengan Retail Success Journey. Untuk itu saya akan meminta pada urutan pertama, saya akan meminta dulu Bapak David Kartono untuk memaparkan. The time is yours Pak for 15 minutes. Silakan Pak. Oke, terima kasih Pak Lilik. Mungkin saya quick aja pemaparan tentang Tokopedia. Jadi ya mungkin temanya kali ini kita mengangkat Accelerating Indonesia Digital Economy Through Technology. Ya, atau bagaimana kita memeratakan ekonomi Indonesia melalui dunia digital dan pemanfaatan teknologi. Ya, jadi kalau sekilas kita lihat di sini ya, Indonesia dengan negara populasi keempat terbesar di dunia, dengan rata-rata demografik penduduk mudanya, ya, lebih dari 79% itu usia produktif. Kemudian kita juga lihat ya terjadi kenaikan kelas dari yang rata-rata 52 ke 120. Lalu kemudian juga secara pengguna internet kita menjadi keempat terbesar gitu di dunia. Jadi luar biasa potensinya Pak. Ya, dan rata-rata orang Indonesia diprediksikan 4 jam sehari menggunakan smartphone. Cuma kayaknya hari ini mungkin lebih kali ya. Update status, ya. Jadi kelihatannya sekarang sudah lebih. Dengan GDP di atas potensialnya di atas 1 triliun.
Nah, tentunya kalau kita lihat bagaimana sih impact terhadap ekonomi, ya terutama di e-commerce nih di Indonesia. Pandemi 2 tahun cukup membantu accelerate the growth through digital karena semua orang punya keterbatasan dan otomatis digital menjadi salah satu opsi. Kita lihat bahwa CAGR-nya sekitar 24% gitu, bahkan mungkin di atas itu kalau kita lihat data terkini dengan potensi lebih dari 95 miliar dolar sampai dengan 2026 gitu ya. Jadi luar biasa potensi di online. Nah, bagaimana dengan Tokopedia sendiri? Hari ini Tokopedia kita ada 1,8 miliar produk terdaftar di Tokopedia. Dan Tokopedia sudah menjangkau 99% kecamatan di Indonesia. Ya, jadi dari Sabang sampai Merauke. Satuannya kecamatan ya. Ya, dengan lebih dari 14 juta penjual yang terdaftar di Tokopedia. Di Tokopedia sendiri kita selain physical good, kita ada lebih dari 40 digital product gitu ya. Dengan 15 logistik partner serta lebih dari 50 jenis pembayaran. Nah, Tokopedia kita provide all the solution needs ya dari marketplace. Ini adalah di mana Tokopedia memulai. Kalau Bapak Ibu mungkin mengingat gitu ya, beberapa tahun lalu kita ada hashtag mulai aja dulu. Karena itu bagian dari salah satu misi Tokopedia memeratakan ekonomi melalui dunia digital, juga memberikan ruang buat para pengusaha atau calon pengusaha untuk memulai mengeksplorasi ya, kemudian mereka bisa memanfaatkan ya. Lalu kita ada official store dan kita juga punya instant commerce atau Tokopedia Now di mana Bapak Ibu bisa mendapatkan dalam waktu 2 jam, dan kita ada Tokopedia Play serta yang terakhir hyperlocal. Kalau tadi sekilas kita dengar tentang geotag marketing ya, jadi di hyperlocal ini kita juga mendekatkan antara penjual dengan pembeli di lokasi tertentu dengan menggunakan teknologi geotagging. Tentunya to make sure bahwa buyer dan seller bisa terkoneksi dengan baik, kita sediakan fintech atau payment solution, logistic fulfillment, dan juga marketing to help setiap penjual dan pembeli bisa saling menemukan dan bisa melakukan transaksi dengan mudah. Nah, kira-kira kalau dalam konteks Tokopedia secara keseluruhan, kita berusaha untuk memenuhi kebutuhan orang Indonesia karena Tokopedia memang fokus untuk mengembangkan market Indonesia melalui produk-produk di physical goods dan digital goods kami. Ya, dan itu semua di dalam sebuah marketplace ya. Lalu beberapa fun facts gitu dan highlights. Tokopedia Tokopedia itu tahun 2015 kita salah satu e-commerce, kebetulan kita lahir dari Indonesia dan kita gede di Indonesia, tapi di 2015 kita kemudian menginisiatif, kayaknya ini butuh instant delivery gitu ya. Karena orang Indonesia ini butuh cepat gitu, butuh produk cepat. Jadi 2015 kita memperkenalkan instant delivery. Yang kalau Bapak Ibu sekarang mungkin dengar kayak 3 jam, dalam 3 jam kita pilih instan dan barang akan sampai kira-kira. Lebih dari 60% order yang diterima itu diproses kurang lebih dari 24 jam. Lalu Tokopedia juga hari ini karena kita sudah menjangkau 99% kecamatan di Indonesia, kita mulai memperkenalkan hyperlocal di mana penjual di suatu area akan bertemu dengan pembeli di suatu area sehingga kita bisa memajukan ekonomi di area tersebut. Nah, lebih dari 76% penjual Tokopedia mereka senang gitu ya berbisnis dengan Tokopedia menurut survei. Lalu kita juga memberdayakan, membantu para UMKM karena survei membuktikan 90% yang berjualan itu adalah UMKM di Tokopedia dan 86,5% adalah
first time entrepreneur atau pengusaha baru yang mulai berusaha. Nah, kenapa sih online menjadi sangat penting gitu ya? Karena hari ini lebih dari 143 juta orang Indonesia terkoneksi dengan internet. Saya rasa kalau kita tambahkan mungkin ada anak-anak sekarang sejak sekolah online dan lain sebagainya, jadi jumlahnya akan jauh lebih meningkat. 1 dari 5 pengguna internet itu berbelanja online. Ya, jadi dan 70%-nya mereka mulai berbelanja online. Ini yang menarik gitu ya. Dan Tokopedia hari ini kita ada 4 area di mana kita yakini bahwa kenapa sih harus Tokopedia? Satu, tentunya kita untuk memulai itu selalu gratis, kira-kira gitu ya. Dan kita cover hampir 99% di kecamatan di Indonesia. Kemudian kita punya delivery service yang cukup memadai dan terlengkap. Dan kita juga ada selling features yang terbaru. Nah, kira-kira ini contohnya gitu ya. Jadi dari push notification, homepage banner, email blast, broadcast chats, ini adalah tools-tools yang disediakan oleh Tokopedia untuk para pengguna, terutama para rekan-rekan pengusaha gitu ya, untuk memulai usahanya dan mulai mengerti tentang tools-tools yang ada gitu. Dan tujuannya adalah untuk menambah pembeli dan terjadinya conversion. Nah, ini contoh juga dari kita untuk campaign yang ada gitu ya, dari search. Kebetulan Tokopedia hari ini adalah search company kedua terbesar di Indonesia ya, setelah Google tentunya, di mana para behavior atau kecenderungan para pengguna Tokopedia ketika buka, mereka akan search terlebih dahulu sehingga mereka perlu menemukan produk yang paling tepat. Nah, sebelum saya akhiri gitu ya, saya mau kita melihat sebuah video bagaimana Tokopedia bisa mengubah, membantu kehidupan orang Indonesia gitu ya. Khususnya bukan cuma ketika pandemi, tapi juga sampai hari ini Tokopedia berkontribusi buat perekonomian Indonesia. Boleh dibantu videonya? Rasa menjadi seorang ibu itu ya pastilah pernah merasakan jatuh bangun. Sulit digambarkan sih dengan kata-kata ya, maksudnya bukan sebagai suatu pekerjaan gitu kan, tapi kan itu seperti anugerah yang diberikan untuk seorang ibu gitu. Kebetulan kan anak saya 3 dan salah satu berkebutuhan khusus. Perasaan sih ya sempet kaget gitu kan, tapi ya tetap harus dijalanin gitu. Namanya kan kita nggak bisa mengelak itulah dari tanggung jawab. Dari situ saya melihat peluang saya dengan toko kecil yang kebetulan namanya diberikan oleh suami saya. Saya dulu seorang karyawan di perusahaan swasta, bekerja tuh selama 16 tahun. Lalu nyari orang untuk ngasuh anak-anak, jaga anak-anak itu kan susah. Akhirnya saya memutuskan untuk berhenti bekerja dan fokus untuk mengurus keluarga sekaligus bisa tetap menghasilkan dari rumah dengan melalui toko kecil. Istilahnya toko kecil ini, jadi kan kita lebih sering ngumpul gitu kan. Terus anak saya yang besar juga mau bantu gitu ngurusin toko, terus hubungan jadi lebih dekat lah gitu, jadi lebih kompak. Dibilang susah sih enggak gitu, yang penting kan kita konsisten gitu. Banyak produsen, supplier maupun distributor menawarkan kerjasama. Jadi ibaratnya ya peluang bisa datang sendiri. Toko kecil itu seperti anak sendiri gitu kan. Dari kecil, dari awalnya tuh tetap saya jaga, saya rawat sampai bisa seperti sekarang ini gitu. Dan harapannya bisa makin berkembang. Dengan besarnya dukungan keluarga, saya Lucy dan saya baru mulai. Ya, kita berikan aplaus. Terima kasih Pak David yang luar biasa. Ya, saya tadi nggak bisa lupa sekali dengan tadi jingle-nya ya.
Tokopedia itu miliaran loh. Bapak Ibu bikin jingle seperti itu. Bapak Ibu tahu itu ternyata ada risetnya, ada ilmunya. Saya baru tahu dari beliau. Untuk membuat memori kita itu kecantol. Seperti iklan-iklan yang lain ternyata semua itu nadanya disesuaikan. Makanya kita nggak pernah lupa. Dengar bunyinya aja tahu itu Tokopedia Pak ya. Luar biasa. Terima kasih Pak David. Saya tahu Ibu Bapak, rekan-rekan semuanya sudah menyimpan pertanyaan. Please keep the question first ya. Hold your question karena kita akan mendengarkan dari pemapar kedua yang juga luar biasa ini. Silakan Pak Billy Kurniawan, 15 minutes starting from now, the time is yours. Halo, mungkin saya cepat aja. Saya Boleh Pak, nanti kalau cepat kita kasih bonus Pak. Udah pada lapar kan, udah mau makan siang kayaknya. Gitu. Mungkin saya perkenalan diri dulu buat yang belum kenal. Nama saya Billy Kurniawan, selaku founder dari Kopi Janji Jiwa. Dan sekarang puji Tuhan kita bersyukur berkembang menjadi Jiwa Group ya di sana gitu. Jadi di tahun 2018, jadi ceritanya saya memulai dengan co-founder saya, Pak Gary, memulai satu gerai kopi kecil gitu ya. Kita mulainya di Kuningan City waktu itu. Itu kita namainnya Janji Jiwa gitu ya. It's a very humble coffee shop, it's a very small, dengan tujuan, dengan mimpi yang besar gitu ya. Dimana kita pengen menjadi salah satu kopi kebanggaan di Indonesia gitu ya. Indonesian Focus Coffee Chain gitu. Dan disitulah kita mencoba untuk menemukan produk market fit yang cocok untuk apa sih yang dicari dari market Indonesia ini. Apa sih kopi itu gitu, bukan kopi secara global ya, karena kopi secara global banyak gitu ya. Tapi kopi, apa sih arti kopi di Indonesia gitu. Gimana caranya kita bisa menjadi kayak produk gateway terutama buat anak-anak muda untuk mencoba kopi gitu. Nah disitulah kita kembangkan bukan hanya dari produk saja, bukan hanya dari brand saja, tapi kita bungkus dalam satu offering dan kita namakan Janji Jiwa. Waktu itu masih very theoretical ya, hipotesis doang ya, semuanya kita coba, kita planning. Jadi ya dari sana kita hanya berani dan kita bersyukur di tahun pertama kita mengalami pertumbuhan yang luar biasa gitu. Karena kita melakukan, kita nggak punya modal, kita nggak ngerti namanya fundraising. Fantastis sekali itu. Jadi kita melakukan dengan apa yang kita tahu gitu ya. Gimana caranya melayani customer, tetapi juga menghidupin ekonomi orang gitu. Jadi kita lakuin ini dengan sistem kemitraan waktu itu. Dan yang kita build waktu itu adalah sistem yang solid. Gimana caranya biar mitra kita bisa untung gitu. Tapi tetap dengan prinsip kita mengusung 3 nilai kita, yaitu segelas untuk petani, segelas untuk mitra, dan segelas untuk, kalau teman-teman di sini tahu customer kita namanya teman sejiwa gitu ya. Jadi itu jadi prinsip utama dan kita berkembanglah melalui sistem kemitraan ini. Tahun pertama mungkin agak sedikit sulit memperkenalkan karena kita harus memperkenalkan bisnis konsep. Ini bisa jalan loh, ini bisa berkembang loh gitu ya. Tapi setelah ada yang mencoba 2, 3, ada yang buka beberapa cabang sekaligus, itu bertumbuh fantastis. Jadi kita juga mendengarkan gitu, apalagi sih yang dari kayak market inginkan gitu ya. Di sanalah kita membuat second brand kita yaitu Jiwa Toast di tahun 2019. Dan juga kita bersyukur itu juga bisa diterima karena menurut kita, ya kalau dari tagline kita, roti di tangan kirimu, kopi di tangan kananmu, roti dan kopi sahabat sejatimu. Jadi kita mulainya dari sana gitu ya. Itu tagline-nya. Tagline sebenarnya kita mencoba aja tapi ternyata diterima dengan baik ya. Mungkin dari segi produk juga. Jadi to cut the story short, dengan dukungan semuanya kita berhasil berkembang. Bukan hanya di kota tier 1 di Indonesia, tapi kita berhasil bertumbuh dari Aceh sampai Papua. Sehingga menjadi lebih dari 900 cabang dan melayani lebih dari 3 juta teman sejiwa di seluruh Indonesia. Ya seperti itu sejauh ini. Thank you. Cukup. Cukup, sudah Pak. Wah luar biasa, kita beri aplaus dulu itu. Closingnya itu. Wah luar biasa, bonusnya banyak ini Pak. Ya,
Pak Billy ini bonusnya banyak sekali karena sisa waktunya masih banyak banget. Kalau tadi Pak David on time karena VP teknologi cepret selesai on time, itu luar biasa. Saya terus terang ya Ibu Bapak, saya pribadi terus terang dan pengen mengapresiasi untuk Pak David dan Pak Billy ini dua panelis yang luar biasa kita pada siang hari ini. Karena beliau berdua ini yang membuat kehidupan saya senang ya. Make my world go around, make my world fun ya. Tentunya beliau ini juara kedua, ketiga setelah Pak Rahmat ya kan. Nah, Pak Rahmat ini yang membuat hidup saya benar-benar jadi fun ya. Fun world. Nah ini Pak Rahmat ini, saya kalau nggak ada Pak Rahmat, saya dulu kecilnya mungkin kasihan sudah jadi generasi stroberi. Tapi karena Pak Rahmat ini luar biasa ini. Ya jadi ini Pak Rahmat juara 1, juara 2-nya langsung beliau berdua, dibagi berdua ya. Nggak ada juara 3-nya, oke. Baik Ibu Bapak, tadi saya sudah berjanji Ibu Bapak boleh memberikan pertanyaan. Silakan kalau ada yang tertarik untuk memberikan pertanyaan. Sambil menunggu untuk kalau ada yang mengacungkan jari tolong bisa dibantu. Saya gak kelihatan karena di sana lampunya berpendar ya kan. Terang sekali saya gak bisa lihat Ibu Bapak. Terus kebetulan sekali hairstyle saya juga khusus ya. Jadi ini reflektor semua nih, jadi saya silau banget dilihatnya karena model saya sendiri hairstyle-nya begini, jadi bingung ya. Moga-moga Pak David sama Pak Billy nggak silau ya Pak ya, aman ya Pak. Siap. Ada yang nanya? Oh serius, nggak kelihatan bener loh ini, bukan bercanda. Silakan Pak, sebutkan nama dan nama, kemudian dari mana dan langsung to the point pertanyaannya. Silakan Pak. Tes, oke. Ya, selamat siang, terima kasih. Saya Ramadan, mau bertanya kepada Pak Billy. Pak Billy, saya tadi lihat di ruangan sebelah ada 1 juta jiwa gitu kan. Nah, harganya Rp8.000 kopi pakai sepeda. Saya juga udah mulai ketemu di sepanjang jalan Sudirman gitu. Yang menarik nih harganya 8.000 dan image brandnya walaupun 1 juta jiwa tapi masih sangat melekat dengan janji jiwa. Nah, apa sih strategi di balik itu gitu ya? Apakah tidak khawatir downgrade sizing dari konsumen? Kemudian secara lokasi, tadi kita banyak ngobrol tentang lokasi juga, Sudirman itu banyak outletnya janji jiwa, tapi di situ sepeda-sepedanya juga banyak mangkal. Nah ini apa strategi di belakangnya yang perlu kita sama-sama ulas lah, mungkin bisa jadi inspirasi. Terima kasih. Terima kasih, silakan langsung Pak Billy. Thank you Mas Ramadan tadi. Akhirnya kita tuh udah worry nggak dinotis sama orang, ternyata udah dinotis dari Sudirman. Thank you loh Mas Ramadan. Jadi kita selama kita melakukan coffee retail chain ini ya, kita juga melakukan segmentasi market ya, segmentasi pasar gitu. Jadi kita percaya di Indonesia bukan hanya di Jakarta aja, di pasaran kita terbagi ke tiga segmen penting gitu ya, segmen A, segmen B dan segmen C gitu. Di mana kita melihatnya segmen A itu mempunyai higher purchasing power tapi sangat-sangat niche gitu ya. Dan di B itu kita mempunyai middle income yang memang jumlahnya sangat luar biasa. Dan di mana kita percaya juga dengan program pemerintah ya, yang dalam waktu 10 tahun sampai 15 tahun ke depan GDP per kapita Indonesia akan naik 10 kali lipat. Di situ udah terpapar sekali menjadi program pemerintahan kita gitu. Jadi kita sangat-sangat mendukung juga, terutama di sektor ekonomi kreatif, F&B termasuk salah satunya, untuk kita bisa berharap kita bisa mensupport pemerintah dalam hal itu. Berarti sudah sepakat dengan tadi Tokopedia ya Pak ya? Sepakat, kita sepakat ya pasti ya angkanya ya. Sehati kita sama Oh Tokopedia. luar biasa. Saya makin jatuh cinta nih sama janji jiwa nih. Sejiwa kalau gitu. Sejiwa kita, sejiwa. Siap bro, silakan bro. Dan terakhir adalah segmen C gitu ya. Di mana kita memposisikan. Jadi ini kita mungkin melakukan brand positioning. Di mana janji jiwa akan mengcater kepada segmen B dan segmen A, dan di mana kita melihat kopi 1 juta jiwa atau kita panggilnya KSJ itu untuk segmen C gitu di sana gitu. Kita percaya kita masih bisa melayani dengan produk yang luar biasa enak. Mungkin teman-teman kalau belum coba nanti mulai bisa mencoba di daerah Jakarta Barat, daerah Slipi dan daerah Sudirman. Kita udah mulai berkeliling daerah sana. Kita udah melakukan tes piloting lah, kita lakukan selama 3 minggu terakhir gitu ya. Dan uniknya ini adalah kita melakukan ini dengan sistem
embracing kayak coffeepreneur baru. Kenapa namanya kopi sejuta jiwa gitu ya? Karena kita pengennya itu meng-raise 1 juta coffeepreneur baru gitu ya. Jadi inilah impian kita dengan satu pikiran kita. Kopi itu commodity, necessity, dan itu yang paling penting adalah accessibility. Artinya kita adalah mendekatkan diri ke orang. Karena kopi itu ada macam-macam. Kita pernah minum kopi instan, kita pernah minum kopi botol, kita pernah minum kopi di kafe. Kafe paling mahal pun yang jual 150.000 1 gelas pun diminum kan gitu ya. Jadi memang tergantung produk ini sangat-sangat unik menurut kita. Dan juga profil peminumnya juga sangat-sangat unik. Tapi ada satu common thing which is yang aksesibilitas. Kopi itu sangat-sangat dekat dengan aksesibilitas. Nah disinilah kita melakukan itu. Nah dengan ide ini atau dengan konsep ini kita ingin lebih mendekatkan diri lagi ya di sana. Tapi mungkin tadi saya menjelaskan agak jauh dari pertanyaannya. Kalau misalnya itu bersaingan atau bersinggungan nggak dengan konsep kafe janji jiwa gitu ya. Konsep kafe janji jiwa akan menghadirkan konsep dine-in atau konsep retail experience yang memang seharusnya adalah konsep janji jiwa sendiri. Jadi buat teman-teman yang pengen nongkrong, bersosialisasi, bisa enjoy di konsep kafe kita. Which is yang kedepannya kita akan fokus ke sana ya buat janji jiwa ya. Dan buat yang memang menginginkan yang on the street side, pengennya hustle bustle of the city, pengennya cepet dengan produk yang enak, higienis, itu bisa langsung ke sejuta jiwa, bisa ditemukan di mana aja. Mau di luaran tempat-tempat transportasi, mau dekat ruko kita jualan, mau dekat kantor kita, mau dekat dimanapun, itu bisa enjoy kopi sejuta jiwa. Jadi itulah visi kita. Dan tujuannya tetap sama, sekarang kita mempunyai sekitar 50 rider, dan 50 rider ini bisa mendapatkan pendapatan ya, karena tujuan kita adalah kita mengajarkan para rider ini untuk bisa bermandiri dan bisa berjualan sendiri gitu, istilah di sana kita. Kenapa kita membuat ini satu program untuk nge-raise anak-anak biar bisa berusaha mandiri gitu ya. Nah dengan 50 rider ini kita bisa, ini masih pilot, tapi kita melihat kayak potensinya adalah mereka bisa mendapatkan pendapatan jauh lebih besar daripada minimum salary yang dapat per kota mereka gitu. Jadi mimpi kita semoga bisa terus-terusan melakukan ini dan semoga bisa menjadi 1 juta sepeda ke depan. Luar biasa. Iya, terima kasih. Terima kasih untuk jawabannya Pak Billy. Saya masih ingat tuh, 1 juta itu dulu itu kan ada namanya handphone 1 juta umat ya. Ini 1 juta jiwa ini benar ya. Habis ini nanti juga 1 juta jiwanya kita bisa, saya lihat in the future, I try to predict mungkin bisa dibeli lewat Topet kan gitu ya. Nah, iya. Saya tadi juga, teman-teman tadi Bapak Ibu juga saya tadi menyampaikan setelah kenapa saya sangat merasa terbantu oleh Topet dengan Janji Jiwa. Karena 2 brand inilah yang membuat kita sangat terbantu khususnya di lokal. Karena kenapa? Kalau kita bicara Tokopedia, saya dulu sangat amazed ya dengan marketplace yang banyak sekali di luar negeri itu. Tapi mau beli aja susah kan, mau pesan buku, mau pesan apa susah sekali. Banyak sekali stagesnya. Nah, Tokopedia menjadi yang pionir, yang utama, terjun babak belur pertama kali ya. Sehingga kita semuanya bisa belanja dengan menikmati begitu banyak kemudahan. Dan merupakan satu-satunya brand asli Indonesia. Nah, kalau Janji Jiwa ceritanya agak berbeda. Janji Jiwa mungkin sebagai sebuah brand lokal itu merupakan satu unique selling point yang luar biasa USP-nya. Karena kenapa? Karena walaupun beliau bukan yang pertama sebagai kopi lokal brand, tetapi kemanapun saya pergi, dari Aceh sampai Papua, ketemu terus ya. Sampai saya ini bilang, aduh ini gila nih. Ini jangan-jangan kerjasamanya sama Pemda, Kabupaten, Kecamatan semuanya. Ukurannya udah kecamatan kayak Topet. Oke, waktunya makin sedikit, silahkan saya tadi menunggu kalau ada pertanyaan berikut. Adakah? Ya silakan, saya kelihatan nih, ini karena ini ada yang di depan, kelihatan tangannya. Silakan, dibantu. Nama, langsung to the point, nama dari mana dan pertanyaan. Terima kasih, nama saya Ala dari Supermarket Scan & Go. Sebenarnya saya menanyakannya kembali mengenai kopi 1 juta jiwa tadi ya. Kalau misalnya tadi Bapak menyampaikan bahwa kopi 1 juta jiwa itu menyasar tipe C ya. Lalu saya kebayang Starling nih. Jadi kopi yang memang mereka naik sepeda menjual kopi saset dan dijual oleh mungkin bukan pekerja profesional ya.
gitu. Nah, positioningnya Janji Jiwa terhadap mereka seperti apa gitu? Apakah mereka akan direkrut mungkin menjadi sejuta jiwa tadi, atau memang positioningnya sejuta jiwa ada sedikit di atas mereka karena kan harganya lebih mahal sedikit dari si para Starlink itu gitu. Kalau misalnya nanti ada sejuta rider, nah nasib mereka bagaimana? Terima kasih. Thank you, pertanyaannya menarik ya. Jadi mungkin ini ada salah satu, mungkin kalau dari pandangan third party perspektif ada social dilema di sana, mungkin kelihatan di sana ya. Cuman dari kita buat 1 juta itu visinya itu kan memang nggak mungkin sendiri. Artinya nggak mungkin kita mempunyai 1 juta rider sendiri gitu. Itu kita harus namanya menggandeng gitu di sana. Nah mungkin yang kita lakukan sekarang itu adalah kita ambil dari komunitas gitu. Yang kita 50 rider ini kita ngambil dari bermacam-macam. Salah satunya adalah mungkin yang tadinya juga, dari driver ojol juga ada yang daftar ke kita. Dan juga ini kita lagi coba untuk berkomunikasi dengan Starlink yang jualan juga di sana gitu ya, dengan para rider-rider Starlink gitu di sana. Jadi itu yang kita lakukan. Kalau dari harga pricing memang kita sedikit lebih on average atau rata-rata di Starlink itu menjualnya sekitar 5.000 sampai 6.000 rupiah per gelas. Di kita 8.000 rupiah per gelas. Jadi memang ada sedikit diskrepansi harga di sana. Cuman yang kita offering mungkin produk packaging yang lebih baik, lebih fresh juga di kita gitu. Juga itu bisa di-enjoy dingin ya di sana di kita gitu. Nah, kita nggak ingin namanya kayak berperang ya, tapi mungkin dengan spirit yang tadi kita kesini ada berkolaborasi gitu ya. Dari sini kita jujur mengharapkan ini adalah sistem kemitraan. Even dengan komunitas Starlink yang ada, dengan justru kayak menggandeng mereka juga untuk bagi siapa yang ingin mencoba gitu bisa ke tempat kita gitu. Tapi memang it's too early to say. Tapi visi kita adalah untuk mencapai apa yang kita mau itu tidak mungkin dilakukan sendiri. Kita harus menggandeng semuanya, bukan hanya Starlink aja. Jadi kita merasakan kayak apabila ada yang ingin berusaha dari individual tersebut, karena kita nggak mempunyai satu set level of requirement. Kayaknya semuanya harus bekerja profesional gitu. Enggak, kita nggak ada kayak gitu. Jadi yang kita lakukan adalah upskilling gitu ya. Upskilling itu dari siapa aja, dengan background yang dari mana aja, asalkan tidak ada rekod yang macam-macam, kita akan lakukan training dan upskilling. Jadi everybody can be a seller, everybody can be their coffeepreneur sendiri gitu. Jadi di visi kita sekarang, di misi kita yang kita jalankan sekarang untuk Kopi Sejuta Jiwa adalah seperti itu. Semoga menjawab. Oke, terima kasih untuk jawaban dari Pak Billy. Ya, karena waktunya sudah habis, silahkan nanti teman-teman bisa menanyakan kalau ada yang hendak ditanyakan, nanti mungkin bisa off stage, bisa langsung menemui beliau berdua. Tapi sebagai pertanyaan penutup, boleh dong moderator kita yang ganteng ini tanya kan, boleh kan? Iya, harus tanya dong ya. Oke, jadi saya itu sangat terpacu dengan semua yang namanya bisnis rintisan atau startup kita. Karena kalau kita lihat kalau di luar negeri bisnis rintisan, startup itu selalu mulai dari garasi. Apakah Janji Jiwa dengan Topet ini juga mulai dari garasi gitu? Silakan, mungkin siapa dulu yang mulai? Mungkin Pak David, dari tadi ini Pak David, ayo silakan Pak. Iya, kita mulai juga dari garasi, betul Pak. Serius Pak? Iya. Beneran nih? Betulan. Waduh, pantesan Ya, saya nggak pernah gede-gede, nggak punya garasi ya. Silakan Pak. Ya, jadi dulu Will sama Leon, Ya. founder kita ya, kita mulai dari rumahan. Oke. Tujuannya memang cuma satu sih, menciptakan peluang. Oke. Bagaimana memastikan seluruh Indonesia itu bisa, satu, melek teknologi, dua, mereka bisa dipermudah hidupnya gitu ya, baik Luar biasa. sebagai penjual maupun sebagai pembeli. Terima kasih, luar biasa itu Pak. Sangat mempermudah saya Pak. Sekarang saya kalau beli apa-apa, terutama beli buku gampang sekali di awal-awal Topet itu. Terima kasih Pak David. Bagaimana Pak Billy, silakan. Jadi kita memang dari awal spiritnya itu bootstrap ya. Jadi kita ngomong spirit bootstrap bootstrapping. ya. Jadi kita mulai Ini Janji berarti Jiwa. kalau bootstrapping itu pengertiannya kalau saya nggak salah berarti bisa di mana aja ya Pak ya? Mungkin nggak pakai garasi juga boleh ya Pak ya?
Kita tuh mulai tuh actually partner saya itu, dia jadi partner kenapa? Ya, Karena dia ya. sediain tempat saya di gudang besinya dia buat jadi kantor saya. Wah, iya ini. Jadi kita mulainya itu memang di kontainer kecil waktu itu. Dari sana kita merintis dan bersyukur sekarang gudangnya itu menjadi jadi kantornya Janji Jiwa semua. Dari awal sampai sekarang. Gila, jadi heritage itu ya. Luar biasa itu Pak ya. Luar biasa itu. Jadi sampai sekarang pun kenapa kantornya itu nggak kayak startup lain keren-keren di gedung-gedung apa. Ya wong kita mulai di sini ya sampai semoga bisa terus-terusan di sana. Very humble, both of you very humble, luar biasa. Kita beri applause untuk kedua narasumber kita pada diskusi panel hari ini. Dan jangan lupa Ibu Bapak, kata kuncinya adalah gudang dan garasi. Oke, terima kasih. Saya berikan waktunya kembali ke MC kita yang cantik. Terima kasih. Ya, terima kasih Pak Lili Setiawan yang telah memandu acara pada sesi kita siang hari ini. Terima kasih juga kepada Pak David dan Billy dari Topet dan Janji Jiwa. Kami persilakan untuk berada di tengah panggung. Dan kami persilakan kepada Bapak Handaka Santosa untuk menyerahkan souvenir kepada kedua narasumber kita pada siang hari ini. Kami persilakan. Ya, terima kasih Pak Billy dari Janji Jiwa dan juga Pak David dari Tokopedia. Sebuah inspirasi yang sangat menggugah buat setiap kita. Dari sebuah tempat yang kecil, ketika itu bisa berjalan dengan baik, maka kita bisa melihat dan merasakan perkembangan dan hasilnya. Di mana-mana kita kalau mau beli sesuatu, kita bisa mencari Tokopedia. Dan kalau cari kopi, kita bisa cari kopi Janji Jiwa ya. Oke, sekali lagi beli tepuk tangan yang meriah bagi kedua narasumber kita pada siang hari ini, Bapak David dan Pak Billy. Ya, kami persilahkan kepada Bapak-Bapak untuk kembali ke tempat.